Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Misunderstanding God's Will. Salah memahami kehendak Allah. Jadi di bulan Januari kita akan membicarakan mengenai kehendak dan rencana Allah. Di minggu pertama, rekan saya Pendeta Antoni Nathan sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita mengerti kehendak rencana Allah dan mentaatinya. Dan minggu ini saya berbicara mengenai aspek yang berbeda, yaitu bagaimana kita menghindari kesalahpahaman waktu berbicara soal kehendak Allah. Dan minggu yang akan datang, rekan saya penginjil Teddy Ho akan berbicara mengenai the calling and the covenant, mengenai panggilan Allah dan perjanjian yang Allah bangun antara kita dengan Dia. Di sana ada anugerah Allah, tapi juga ada kehendak Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Dan di minggu yang keempat, rekan saya Saudari Deborah akan menyampaikan bagaimana kita dapat mengikuti kehendak Allah, yaitu dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hari ini saya akan berbicara mengenai kesalahpahaman dari orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengenai kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu semalam terjadi sebuah kecelakaan pesawat dan sampai hari ini kita masih belum jelas. Kita tahu ada sekian banyak korban, tapi kita tidak tahu apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita berbicara mengenai kehendak Allah, kehendak Tuhan, jikalau itu menyangkut hal-hal yang biasa atau hal-hal yang menyenangkan, itu gampang. Tetapi ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau ketika kita mencoba memikirkan kehendak Allah dalam kaitannya dengan pengalaman pahit yang kita alami, maka membicarakan kehendak Allah sama sekali bukan hal yang mudah. Kalau ada di antara keluarga kita menjadi korban dari salah seorang anggota atau salah seorang penumpang pesawat yang kecelakaan tadi malam, dapatkah kita dengan mudah berkata bahwa ini adalah bagian daripada rencana Tuhan? Dapatkah kita dengan mudah berkata apa yang Tuhan kehendaki terjadilah? Tidak mudah. Maka di dalam kita membicarakan mengenai kehendak Allah, kita harus memikirkan, kita harus melihat, memahaminya dengan benar, bukan sekedar berdasarkan apa yang kita rasakan, bukan sekedar berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini, khususnya 1 bulan terakhir ini, saya seringkali mendapatkan WA mengenai kolega-kolega para pendeta yang berjatuhan oleh karena COVID-19. Ada begitu banyak kolega pendeta yang meninggal oleh karena COVID-19. Dulu kita berkata bahwa ujung tombak daripada pelayanan para misionaris ada di ladang-ladang misi. Tapi dalam situasi kondisi seperti ini, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan itu menjadi ujung tombak. Mereka berada mendampingi jemaat-jemaat Tuhan. Maka ketika saya melihat banyak kolega pendeta yang satu demi satu kena COVID dan mereka meninggal dunia, itu menjadi sebuah pertanyaan. Dapatkah kita dengan enteng, dengan mudah berkata bahwa ini adalah bagian daripada kehendak Allah? Apakah kalau hidup kita susah, hidup kita menderita, hidup kita mengalami banyak persoalan, keluarga kita goncang, itu adalah kehendak Allah? Nah, itulah sebabnya maka hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan 3 kesalahpahaman dari orang-orang Kristen mengenai kehendak Allah.
Kesalahpahaman yang pertama adalah sebagian di antara kita memandang bahwa hal yang buruk yang kita alami adalah kehendak Allah. Ini adalah kesalahpahaman yang banyak ada di dalam pemikiran orang-orang Kristen, termasuk di dalam pertanyaan yang tadi saya katakan. Ketika kita mulai bertanya, apakah kehendak Allah kalau kolega saya para pendeta meninggal dunia? Maka jawabannya adalah tidak. Apakah kehendak Allah kalau kemudian satu pesawat mengalami kecelakaan, begitu banyak korban meninggal dunia, apakah itu kehendak Allah? Jawabannya adalah tidak. Apakah kehendak Allah kalau sebuah keluarga kemudian mengalami kegoncangan? Sebuah keluarga tidak pernah menyangka, tiba-tiba salah satu anggota keluarganya kena COVID-19 dan kemudian meninggal dunia dalam waktu yang sangat dekat. Tidak ada perpisahan, tidak ada upacara kedukaan, langsung dibungkus, langsung dibawa oleh Satgas dan dikuburkan. Dan orang kemudian merasa kehilangan luar biasa. Setiap hari bersama dengan orang yang dikasihi, tiba-tiba esok hari seolah-olah orang tersebut hilang. Apakah itu bagian daripada kehendak Allah? Maka jawabannya adalah tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekelompok orang percaya bahwa manusia itu seperti wayang. Kita tahu banyak di antara kita mengenal yang namanya wayang. Wayang dimainkan, ada yang lucu, ada yang dengan banyak cerita beragam di dalamnya. Dan di balik wayang yang bergerak tersebut ada satu sosok yang mengendalikan segala sesuatu. Sosok itu namanya dalang. Gitu ya, namanya dalang. Dan dan sebagian orang berpikir bahwa kehidupan manusia dalam dunia ini kayak wayang. Dan Tuhan adalah dalangnya. Maka sebagian orang berpikir bahwa kalau ada hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan manusia, itu adalah kehendak yang ilahi. Itu adalah kehendak Tuhan. Manusia adalah korban. Korban dari apa? Korban dari kehendak Tuhan. Itulah yang ada di dalam pemikiran sebagian orang-orang Kristen. Nah, kita menyebut orang seperti ini adalah orang yang pesimis dalam melihat kehidupan, atau juga kita menyebut orang seperti ini sebagai orang yang percaya bahwa kehidupan manusia itu sudah ditentukan. Nama falsafahnya adalah determinisme. Dan mungkin banyak di antara kita juga berpikir seperti itu. Bahwa Allah mengkehendaki hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami kesulitan, itu adalah kehendak Allah. Kalau kita berpikir seperti itu, sama saja kita berkata bahwa Allah mengkehendaki dalam kehidupan kita juga terjadi hal-hal yang buruk. Benarkah demikian? Mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan. Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Alkitab berkata kepada kita, Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan 18, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus menuliskan kalimat ini. Dia berkata kepada kita, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dia katakan janganlah jadi sesat? Itu adalah orang-orang yang dikatakan oleh Yakobus berkata, kalau saya mengalami penderitaan, kalau saya mengalami kesulitan, kalau hidup saya tidak mudah, itu adalah karena Tuhan. Tetapi Yakobus berkata jangan sesat. Kenapa? Karena dalam ayat 17 dikatakan setiap pemberian yang baik
Dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Artinya apa? Yang turun dari sorga, yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah hal yang terbaik. Tidak ada hal yang buruk yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan manusia. Dan kita tentu bertanya kalau demikian, kenapa hidup manusia bisa mengalami penderitaan? Kenapa hidup manusia bisa mengalami kesukaran? Kenapa hidup manusia bisa mengalami masa-masa yang tidak mudah? Maka kalau kita kembali lagi kepada ajaran Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ketiga kita tahu betul bahwa alasan utama manusia mengalami penderitaan bukan karena Tuhan mengkehendakinya, tapi karena manusia melawan Tuhan. Dosalah yang membuat kehidupan manusia harus mengalami penderitaan sedemikian rupa. Dosalah yang membuat manusia dalam dunia ini mengalami masa-masa yang sukar. Maka ketika manusia berkata kepada Tuhan, kalau saya kehilangan suami, itu adalah karena engkau, kita sedang menuduh bahwa kematian suami kita adalah karena Tuhan. Padahal suami kita mati, kenapa suami atau orang yang kita kasihi mati? Itu karena kita berdosa. Dosalah yang membuat manusia mengalami kematian, bukan karena Tuhan. Justru yang Alkitab tunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Bapa, Dia adalah Allah Dia adalah Bapa segala terang. Artinya apa? Artinya Dia adalah Allah yang baik, tidak ada hal yang jahat dalam diri Dia. Itulah sebabnya ketika manusia dalam dunia ini harus mengalami penderitaan sebagai konsekuensi daripada keberdosaannya, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan justru berkarya, Tuhan justru memeliharakan. Bahkan ada kalanya Tuhan mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi kebaikan. Nah, itu dari Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita berpikir bahwa Allah mengkehendaki hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, maka Anda dan saya, kata penulis Yakobus, adalah sesat. Tuhan tidak pernah mengkehendaki hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan justru menjaga kita, memelihara kita, menopang kehidupan kita. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sukar. Tapi bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Ada sebuah kisah. Seorang hamba Tuhan namanya Paul Rader. Dia satu kali pergi ke bank bertemu dengan seorang customer service. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia ingin men-sharingkan imannya kepada customer service ini. Ketika di-sharingkan, customer service ini ya tentu dengan sopan meladeni, tapi dia mentah-mentah menolak ajakan daripada hamba Tuhan ini untuk mengajak dia mengutamakan Tuhan pergi ke gereja. Rupanya customer service ini dia seorang yang bekerja keras. Dia sukses di dalam usaha dan pekerjaannya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Pada waktu itu dalam kisah yang saya baca dikatakan bahwa customer service ini kemudian kena sakit TBC. Nah, di zaman di mana cerita ini dikisahkan, TBC masih menjadi penyakit yang sangat serius. Maka akhirnya customer service ini dimasukkan ke sanatorium. Di sana dia diisolasi. Di dalam segala kegundah-gulanaannya, terisolasi seperti itu, dia menulis surat. Dia ingin meminta supaya Paul Rader yang pernah bertemu dengan dia, ketemu dengan dia. Tapi kan bagaimana? Di sanatorium, nanti kalau udah ketularan bagaimana waktu itu? Akhirnya kemudian dia tidak jadi mengirimkan suratnya, dia robek suratnya, dan dia buang. Dia pikir, kayaknya nggak mungkin. Tapi esoknya, Paul Rader ternyata tiba di sana. Lalu Paul Rader ini dia bercerita kepada sang customer service, dia berkata bahwa dari semalam entah kenapa saya ini selalu ingat kamu. Selalu teringat dengan
kamu yang pernah berjumpa dengan saya. Dan waktu saya tanya ke bank, ternyata kamu ada di sini dan saya pergi ke situ. Lalu customer service-nya berkata seperti ini. Oh, dia kaget sekali. Lalu dia ceritakan bahwa dia sebenarnya menulis surat untuk Paul Reder supaya Paul Reder itu mengunjungi dia karena dia ingin mendengar apa yang dulu dia pernah tolak. Tapi dia berkata suratnya sudah saya robek. Dan saya tidak jadi mengirimkan suratnya, saya khawatir kamu kalau datang ke sini ketularan. Lalu Paul Reder berkata apa? Suratmu sudah sampai ke Tuhan, kata dia. Suratmu sudah sampai ke Tuhan dan Tuhan berbicara kepada dia, mengutus dia, Paul Reder, untuk datang hari itu berbicara dengan customer service ini. Dan hari itu dilayani oleh Paul Reder, maka customer service ini percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Waktu kita mendengar cerita ini, kita bertanya, apakah kehendak Tuhan bahwa sang customer service kena sakit TBC? Apakah kehendak Tuhan dia kemudian masuk di isolasi, menderita seperti itu? Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan, itu konsekuensi daripada kesalahan dia. Tapi Tuhan mampu bekerja mengubahkan hal yang buruk menjadi kebaikan. Itulah Tuhan. Dia tidak mengkehendaki hal yang buruk terjadi, tetapi hal yang buruk di tangan Tuhan bisa dirubah menjadi kebaikan. Dan itulah yang kita lihat dengan orang yang tadi saya ceritakan. Di antara sekian banyak kisah tentang orang-orang yang meninggal karena COVID, saya tidak memahami rencana Tuhan di balik setiap orang yang Tuhan izinkan mengalami itu. Tetapi di antara sekian banyak kisah yang pernah saya lihat, pernah saya dengar, ada satu kisah bagaimana justru COVID-19 membawa orang tersebut percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya. Jangan pernah berkata, hal buruk yang saya alami adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah mengkehendaki hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada kalanya kita tidak bisa mengerti kenapa hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang itu misteri. Tetapi yang harus kita percayai adalah kalau Tuhan mengizinkan ada hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan punya maksud dan rencana yang jelas. Dan mengerti maksud dan rencana Tuhan kadang-kadang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Membutuhkan waktu yang lama. Jangan pernah berpikir hari ini saya menderita, hari ini saya kehilangan keluarga, hari ini saya bangkrut, hari ini kehidupan saya susah, hari ini saya bisa mengerti rencana Tuhan. Belum tentu, kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama. Menurut saudara, berapa lama Yusuf bisa mengerti bahwa Tuhan punya maksud dalam kehidupan dia, memproses dia masuk dalam penderitaan ke dalam penderitaan yang lain, sampai akhirnya dia paham bahwa Tuhan punya rencana yang indah bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsanya, untuk keluarganya, untuk keturunan daripada Israel. Saya yakin membutuhkan waktu seumur hidup. Dan barangkali di akhir hidupnya atau menjelang dia mengakhiri masa penderitaannya, dia baru paham rencana Tuhan. Itulah sebabnya maka kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami kesulitan, jangan berkata ini adalah kehendak Tuhan. Itu sama saja menuduh Tuhan sebagai sumber daripada penderitaan kita. Itu adalah kesalahpahaman yang pertama. Kesalahpahaman yang kedua adalah sebagian orang Kristen berpikir bahwa ketekunan manusia dapat mengubah kehendak Allah. Nah, ini adalah filosofi yang sangat berbahaya yang kita warisi dari pemikiran-pemikiran di zaman sekarang. Akar pemikirannya adalah humanisme. Bahwa manusia menentukan
Bukan hanya nasibnya sendiri, manusia bahkan bisa mengubah Tuhan. Ini adalah sebuah pemberontakan dari pihak manusia yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya, kita lihat sebentar. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini adalah bagian teks firman Tuhan yang paling sering disalah mengerti oleh orang-orang percaya. Sebagian kita menganggap kalau kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, merengek-rengek sama Tuhan, maka Tuhan akan kecapean mendengarkan rengekan kita dan pada akhirnya Tuhan akan menjawab juga dengan doa kita. Nah, ini sebagian orang salah menafsir, salah mengerti ajaran ini. Maka saya ajak kita membaca bagian ini, saya akan bacakan secara cepat. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Alkitab berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya terus-menerus berdoa. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Banyak orang berpikir bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, terus menerus tidak jemu-jemu, Tuhan yang semula tidak mau melakukan apa yang kita inginkan, Tuhan juga akan melakukan. Kenapa? Karena kita membaca teks ini secara simbolis, seolah-olah Tuhan sama dengan hakim tadi. Tuhan disamakan dengan hakim tadi, padahal cerita ini membedakan antara hakim dengan Tuhan. Cerita ini berbicara soal hakim yang lalim, Tuhan bukan hakim yang lalim. Itu saja sudah menunjukkan bahwa cerita ini tidak bisa dibaca alegoris. Yang mau ditekankan oleh cerita ini betul mengenai ketekunan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini kita butuh ketekunan. Ketekunan itu adalah iman. Iman kita kepada Tuhan tandanya adalah apa? Ketekunan. Hanya pertanyaannya ketekunan macam apa yang Tuhan bicarakan di sini? Bukan ketekunan di dalam memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, bukan. Karena iman yang sejati adalah apa? Penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Iman yang sejati bukan sikap ngotot manusia kepada Tuhan. Bukan, itu bukan iman, itu pemberontakan. Iman adalah penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Itu iman. Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah contoh daripada orang yang punya iman. Mereka diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Melawan Tuhan atau melawan manusia, melawan pemerintah. Pada waktu itu mereka memilih untuk melawan pemerintah. Tidak mengikuti apa yang pemerintah waktu itu inginkan. Menyembah manusia. Lalu kemudian Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, Tuanku Raja, kalau Tuhan mau melepaskan kami, Dia akan lepaskan. Tapi kalau Dia tidak melepaskan kami tidak akan pernah mengkhianati Tuhan kami. Kami tidak akan pernah menyembah patungmu. Itu iman. Iman bukanlah sikap memaksakan kehendak Tuhan. Kalau engkau tidak sembuhkan saya tidak akan melayani Tuhan. Itu memaksakan kehendak kepada Tuhan. Itu bukan iman, itu adalah sikap kekanak-kanakan. Kalau Tuhan tidak menolong saya keluar dari hutang, dari masa yang sulit ini, saya tidak akan ke gereja lagi. Itu bukan iman.
Itu bukan iman, itu adalah apa? Pemberontakan, memaksakan kehendak kepada Tuhan. Justru orang yang memaksakan kehendak kepada Tuhan, itu bukan orang yang beriman. Kalau Anda dan saya adalah orang yang beriman, maka Anda dan saya adalah orang yang membawa hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi, itu iman. Maka yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia mencari iman. Iman seperti apa yang Tuhan cari? Bukan iman dari orang-orang yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, tapi iman dari orang-orang yang tanpa putus, terus-menerus menyerahkan kehendaknya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Karena dia tahu kehendak Tuhan yang terbaik, kehendak Tuhan selalu indah. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan dia. Itu yang kita lihat dalam diri Yesus. Sudah disampaikan oleh rekan saya Pendeta Antoni Nathan minggu yang lalu di Getsemani. Itu yang kita lihat dalam diri Paulus. Ketika dia bergulat dengan duri dalam dagingnya. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Bukan ngotot untuk minta disembuhkan. Tapi dia perlu tahu apa kehendak Tuhan. Tapi setelah 3 kali dia berdoa, akhirnya dia tahu. Bahwa kehendak Tuhan dalam hidup dia bukanlah sembuh dari duri dalam dagingnya. Tapi membawa duri dalam dagingnya sampai mati. Maka ketika Rasul Paulus menyadari itu, maka Rasul Paulus kemudian berserah kepada Tuhan. Itulah ketekunan yang Tuhan mau cari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Benjamin Smok. Dia menulis sebuah him yang jarang kita nyanyikan tapi indah sebenarnya himnya. Himnya adalah berbunyi, Yesusku sebagaimana kehendakmu. Itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. My Jesus as thou wilt. Penulis lagu ini berkata, Yesusku sebagaimana kehendakmu. Semoga kehendakmu menjadi milikku. Dia ingin supaya dalam hidup dia itu kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak dia. Ke dalam tangan kasih-Mu, saya akan menyerahkan segala sesuatu. Ke dalam tangan kasih-Mu, saya mau menyerahkan segala sesuatu. Melalui tangisan dan melalui tertawa atau melalui sukacita. Pimpinlah hidupku sebagai milik-Mu. Dia berkata kalau dia menderita, kalau dia mengalami masa-masa yang senang, dia ingin supaya itu membuat dia mengerti bahwa dia itu menjadi milik Tuhan. Dan dia berdoa, help me, tolonglah aku untuk tetap berkata, my Lord, thy will be done. Tuhanku, kehendak-Mu kiranya jadi dalam kehidupan saya. Ini adalah kalimat yang indah sekali, dinyanyikan oleh seorang penulis lagu. Tapi apakah Anda tahu, lagu ini dinyanyikan oleh penulisnya, Benjamin Smok, itu dalam situasi yang seperti apa? Benjamin pada waktu itu, dia punya rumah. Segala sesuatu yang dia miliki hilang. Oleh karena apa? Oleh karena tempat di mana dia tinggal, di kampung di mana dia tinggal mengalami kebakaran. Pernah Anda bayangkan semua yang Anda miliki hilang? Semua yang Anda miliki hilang dalam sehari, sekejap mata, tanpa Anda inginkan. Bukan hanya itu. Apa yang terjadi? 2 anaknya ikut terbakar dalam rumah dia yang terbakar. Kehilangan anak menyakitkan luar biasa.
Kehilangan anak bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Berhenti penderitaannya sampai di situ? Tidak. Kemudian dia mengalami kelumpuhan. Nggak bisa jalan. Kelumpuhan di zaman tersebut sama saja dia tidak lagi bisa bekerja. Berhenti sampai di situ? Tidak. Dia kemudian mengalami kebutaan. Apalagi yang kurang. Penderitaan kita dibandingkan dengan orang ini. Dibandingkan dengan anak Tuhan ini. Yang membuat sebuah pujian yang indah tadi. Yesusku, kehendakmu. Aku berdoa supaya kehendakmu yang jadi. Mudah ngomong seperti ini kalau kita menjadi seperti Benyamin. Kita kehilangan apa yang berharga dalam kehidupan kita. Anak-anak hilang. Kesehatan hilang. Hidup menderita. Tidak punya siapa-siapa. Dan kita berkata kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saya. Kalau ini yang terjadi, saya tahu ini bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin saya menderita. Tapi karena saya tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Dan saya mau belajar menyerahkan diri saya kepada kehendak Tuhan. Gampang ngomong seperti itu? Tidak mudah. Tapi kalau ada orang yang kemudian mampu di dalam kehidupannya menjadi seperti itu, maka kita melihat itulah yang Tuhan mampu kerjakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan mampu kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami masa-masa yang sukar sesukar-sukarnya. Kita bisa mengalami kehilangan, kita bisa mengalami penderitaan sangat luar biasa. Seorang ibu datang kepada saya, membuat saya meneteskan air mata dalam hati saya. Saya betul-betul sedih mendengar kisah hidupnya. Bagaimana di dalam hidupnya Tuhan izinkan masa sukar yang begitu luar biasa. Menangis, meneteskan air mata, tidak pernah menyangka bahwa dia mengalami masa yang seperti itu. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan hal-hal sukar terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga menyediakan kekuatan. Tuhan menggunakan hal-hal sukar, penderitaan tersebut menjadi alat di tangan Tuhan untuk apa? Untuk menghasilkan kehidupan orang-orang percaya yang tahan uji. Itu yang dikatakan Alkitab. Kehidupan orang-orang percaya yang berbuah. Kehidupan orang-orang percaya yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita dapat mengubah kehendak Tuhan. Kita berdoa dengan tekun, bukan untuk mengubah kehendak Tuhan. Kita berdoa dengan tekun untuk apa? Menyerahkan diri kita setiap saat, setiap waktu pada kehendak Tuhan. Iman sejati, iman yang betul-betul hidup, bukan iman yang mati, diperlihatkan melalui apa? Ketekunan dia di dalam menyerahkan hidup kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah iman seperti itu ada di dalam diri Anda dan saya? Di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, apakah iman seperti itu, ketekunan seperti tadi, ketekunan untuk setiap saat, setiap waktu menyerahkan hidup kepada Tuhan, ada dalam diri kita? Apakah itu betul-betul kita alami, kita rasakan? Atau Anda dan saya adalah orang-orang yang sampai atau saat ini, sekarang ini, mulai digerogoti oleh kekhawatiran-kekhawatiran hidup. Mulai meragukan Tuhan. Mulai menjalani hidup dengan ketakutan. Satu sisi saya itu, melihat penting kita orang-orang percaya itu share informasi satu dengan yang lain. Mengingatkan bahwa kita hidup di era, di zaman yang sangat rentan. Kita bisa kena COVID kapan saja, kita bisa meninggal kapan saja. Saya lihat itu hal yang baik.
Tetapi di zaman ini muncul sebuah kecenderungan. Kita men-sharingkan hal tersebut secara tidak seimbang. Sehingga apa? Sehingga kita orang-orang percaya ini dipenuhi dalam hidup kita ini dengan apa? Dengan berita-berita negatif. Sehingga apa? Orang yang tidak paranoid pun jadi paranoid, begitu ya. Gara-gara berita negatif yang begitu sering kita dengarkan, kita sharingkan satu dengan yang lain. Saling mengingatkan satu yang lain itu bagus. Tetapi ada satu yang saya seringkali tidak lihat. Kita tidak membagikan pengharapan kita. Kita tidak men-sharingkan iman kita. Padahal itu jauh lebih penting daripada semua berita negatif yang kita bisa sharingkan dengan orang lain. Jadi mengingatkan orang-orang di sekitar kita adalah hal yang baik. Itu hal yang baik, itu hal yang positif. Supaya orang tidak abai terhadap situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi ada satu yang jauh lebih penting untuk di-sharingkan. Apa itu? Pengharapan, iman kita kepada Tuhan. Yang membuat kita semakin berserah kepada Tuhan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena di setiap WA group yang saya diikutkan, kalau boleh dihitung, dibanding sharing tentang hal-hal yang menakutkan dengan hal-hal yang menguatkan, jauh lebih banyak hal-hal yang menakutkan. Mari kita yang punya iman kepada Kristus kita belajar. Untuk apa? Untuk menguatkan satu dengan yang lain. Itu juga adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Kesalahpahaman yang ketiga adalah sebagian orang percaya atau memandang bahwa kehendak dan rencana Tuhan bisa gagal. Tuhan boleh punya kehendak, Tuhan boleh punya rencana, tetapi kehendak dan rencana Tuhan ketika tidak seperti realita yang kita lihat, kita berkata apa? Kehendak dan rencana Tuhan bisa gagal. Sebagian orang berpikir, janji Tuhan berkata, kalau saya percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kehidupan saya berlimpah. Tuhan akan memberkati saya. Tuhan akan memimpin jalan hidup saya. Tapi kenapa realitanya kehidupan saya bukannya mudah tapi susah? Maka orang kemudian berpikir bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, tapi mungkin rencana Tuhan tidak terjadi. Tuhan tidak mampu melakukan apa yang dia rencanakan. Nah, ini adalah orang yang skeptikal di dalam melihat realita. Dia salah mengerti mengenai janji Tuhan. Dia salah mengerti mengenai rencana Tuhan. Alkitab betul mengatakan kepada kita bahwa janji Tuhan berjanji kepada kita bahwa orang yang ada di dalam Tuhan akan berkati. Itu adalah janji Tuhan, jelas. Kita membaca kitab Ulangan, jelas. Tuhan memberkati orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita memandang bahwa proses diberkati Tuhan, itu hanya proses yang menyenangkan diri kita, Anda salah. Anda salah. Ada sebuah ilustrasi yang menarik perhatian saya untuk menjelaskan kepada saudara konsep yang salah bahwa kalau kita diberkati Tuhan, maka di sepanjang hidup kita Tuhan akan membuat hidup kita nyaman dan enak. Itu adalah konsep yang salah waktu kita berbicara mengenai berkat Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang menarik sekali yang saya baca. 2 anak elang jatuh di sebuah peternakan. Dipelihara oleh seorang peternak. Dari kecil dikasih makan tiap hari seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Anak elang ini walaupun dia tidak dikasih kandang, tetapi dia menikmati tiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih makan. Artinya apa? Artinya kemudian anak elang ini walaupun dia bisa terbang, dia bisa pergi, tetapi dia keenakan. Nggak usah cari makan, disediakan makan tiap hari. Karena enak seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi, satu kali terjadi badai, banjir. Ya, badai, banjir. Maka anak elang ini ketika badai terjadi,
banjir bandang terjadi, dia sebenarnya bisa survive, dia bisa terbang. Tapi karena dia tidak pernah dilatih, dilepas, disuruh untuk ataupun dibuat dia bisa survive, bisa terbang, akhirnya apa? 2 anak elang ini mati, tenggelam. Kenapa? Hidupnya dibuat enak, hidupnya dibuat nyaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin itu yang akan terjadi dengan diri kita kalau Tuhan memanjakan kita. Tidak mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi. Ketika satu kali hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bertahan, kita mati. Maka Tuhan menguji iman kita secara bertahap. Tuhan tidak memberikan ujian level 10 dalam kehidupan kita kalau kita tidak mampu. Maka Tuhan menguji iman kita secara bertahap. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita belajar dalam kehidupan ini menyadari bahwa dunia ini adalah dunia bukan tempat kita. Ini adalah dunia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan penderitaan. Anda dan saya harus hadir dalam dunia ini bersaksi di tengah-tengah kesukaran penderitaan yang kita alami. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini? Maka Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan berbagai kesulitan, berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan. Supaya apa? Supaya kita punya daya tahan. Supaya kita tahan uji. Ketika Tuhan mengizinkan pandemik seperti sekarang ini, kita tidak bisa memilih mau terima atau tidak pandemi seperti ini. Kalau iman kita tidak kuat, kalau kerohanian kita tidak kokoh, maka kita akan hancur di tengah-tengah pandemi seperti ini. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pernah berpikir kalau kita sekarang melihat sebuah realita, seolah-olah apa yang Tuhan janjikan kepada kita tidak terjadi, maka Tuhan tidak menggenapi apa yang Dia janjikan. Tidak seperti itu. Barangkali Anda dan saya yang salah memahami janji Tuhan. Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan, Tuhan berdaulat, Tuhan mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Persoalannya adalah apa? Tuhan bekerja melampaui apa yang kita lihat melalui mata. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes diajarkan satu kalimat yang indah sekali. Berbahagialah orang yang percaya. Percaya bagaimana? Karena melihat? Bukan. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Artinya apa? Orang yang di depan mata yang dia lihat realita yang tidak menyenangkan. Walaupun di depan mata yang dia lihat adalah kesukaran. Di depan mata yang dia lihat adalah pandemi yang tidak atau belum selesai. Yang dia lihat adalah kehilangan orang yang dia kasihi. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun matanya tidak melihat seperti yang dia inginkan. Tetapi dia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah yang Alkitab katakan berbahagia. Itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, jemaat sekalian, bukanlah orang yang memaksakan kehendak kepada Tuhan. Bukan. Orang yang beriman juga bukanlah orang yang menyerah dengan keadaan. Orang yang beriman adalah orang yang fight. Orang yang berjuang. Orang yang tekun dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk berserah bersandar kepada Tuhan. Selain bekerja keras tentunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena kehendak Tuhan selalu baik. Maka kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas hal-hal buruk yang kita alami. Hal-hal buruk apa yang sekarang Anda alami? Apakah ada di antara kita yang sekarang bergulat dengan hal-hal buruk, dengan penderitaan? Apakah ada di antara kita yang sekarang bergulat dengan apa? Dengan masa-masa yang sukar? Maka berhenti. Kalau Anda menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan Tuhan. Tuhan bukan sumber penderitaan kita. Tuhan adalah sumber dari kekuatan kita. Kalau Anda dan saya saat ini mengalami masa-masa yang sukar, datanglah kepada Tuhan dengan tekun. Bukan untuk mengubah kehendak Tuhan, tapi untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan terus-menerus.
Maka dengan belajar menyerahkan diri kepada Tuhan terus-menerus, apa yang akan terjadi? Alkitab berkata, damai sejahtera Kristus hadir dalam hidup Anda dan saya. Karena iman adalah ketekunan dalam menyerahkan diri pada Tuhan. Maka orang-orang percaya jangan menyerah dengan situasi dan keadaan. Kehidupan terkadang diizinkan Tuhan tidak mudah. Kalau orang berkata kehidupan seperti roda, adalah benar sekali. Ada kalanya kehidupan kita di atas, ada kalanya kehidupan kita di bawah. Dan sekarang kehidupan kita mungkin banyak di bawah. Dan ketika kehidupan kita ada di bawah, maka jangan menyerah dengan keadaan yang kita alami. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Karena Tuhan adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Itulah sebabnya kita bukan hanya jangan menyerah, tapi kita harus berserah. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang sampai hari ini masih mengandalkan Tuhan? Apakah jemaat GKIM Hosana adalah jemaat yang sampai hari ini di tengah-tengah segala situasi yang ada masih berserah menyerahkan kepada Tuhan? Pulang dari gereja, mereka yang tidak pernah berdoa atau sudah mulai jarang berdoa, kembalilah berdoa. Setiap saat, setiap waktu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang tidak pernah berdoa bersama, doa sih Pak, masing-masing. Mulailah berdoa bersama. Suami istri dengan anak-anak, dengan keluarga, mulailah berdoa bersama-sama. Hadir, mintalah Tuhan hadir dalam keluarga kita. Mintalah Tuhan memimpin keluarga kita, serahkanlah keluarga kita. Itulah sumber kekuatan kita di dalam melewati masa-masa sukar sekarang ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berhadapan dengan realita-realita hidup yang tidak mudah. Kami dapat dengan mudah salah mengerti kehendak Tuhan. Kami dapat berpikir bahwa hal yang buruk adalah kehendak Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengkehendaki hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang justru membuat kami bertahan di tengah-tengah masa sukar yang kami alami. Itulah sebabnya kalau ada jemaat Tuhan yang mulai ragu kepada Tuhan, mulai menuduh Tuhan sebagai sumber penderitaan yang dia alami, kiranya jemaat Tuhan hari ini boleh ditegur dan boleh berubah. Dan juga kami belajar bahwa ternyata Tuhan ingin kami tekun di dalam berdoa. Tapi ketekunan yang Tuhan inginkan dari kami bukanlah ketekunan memaksakan kehendak kami kepada Tuhan, tapi ketekunan untuk menyerahkan diri kami, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau ada jemaat yang selama ini konsep pemikirannya salah, teracuni oleh ajaran-ajaran yang salah, yang mengatakan bahwa manusia dengan ketekunan bisa membuat Tuhan melakukan apa yang mereka inginkan. Kiranya hari ini jemaat yang seperti itu boleh berubah, memandang bahwa ketekunan yang Tuhan inginkan dalam doa kami setiap hari bukanlah ketekunan di dalam memaksakan kehendak kami kepada Tuhan, tapi ketekunan di dalam menyerahkan diri dan hidup kami kepada Tuhan. Dan jikalau ada di antara kami yang memandang bahwa kehendak Tuhan tidak selalu terjadi, rencana Tuhan bisa terjadi, bisa tidak, kami skeptis dengan kemahakuasaan Tuhan,
Maka hari ini ya Tuhan, tolong kami untuk belajar kembali mengerti bahwa cara kerja Tuhan melampaui apa yang kami bisa tangkap dengan mata kami. Mata kami mungkin melihat seolah-olah Tuhan diam di tengah-tengah penderitaan kami. Mata kami barangkali hanya melihat seolah-olah Tuhan tidak menolong, sehingga ada sekian banyak orang mengalami kesukaran penderitaan saat ini. Tetapi Tuhan bekerja melampaui apa yang mata kami bisa lihat. Tuhan bekerja di tengah-tengah segala penderitaan manusia secara ajaib. Kami tidak pernah tahu berapa banyak orang yang di tengah-tengah masa pandemi ini dibawa kepada Tuhan. Kami tidak pernah tahu bagaimana Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah segala situasi yang membuat seseorang putus asa. Tuhan justru mengerjakan, membawa orang tersebut kepada kebaikan. Dan tolong kami ya Tuhan, jemaat Tuhan, GKIM Hosana, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih belum selesai. Di tengah-tengah berita yang terus-menerus kami dengar, bagaimana situasi kondisi nampak makin hari makin buruk. Begitu banyak orang yang terkena virus ini. Kami berdoa supaya kami boleh bukan hanya mengingatkan satu dengan yang lain dengan bahaya daripada virus yang sulit dikendalikan ini. Tapi kami satu dengan yang lain saling mengingatkan akan iman dan pengharapan yang kami miliki dalam Tuhan. Dan kami boleh satu dengan yang lain saling mendoakan, saling menguatkan. Situasi pandemik corona ini membuat kerohanian dari orang-orang Kristen banyak yang menjadi hambar dingin. Komunikasi antar orang-orang percaya tidak lagi seperti situasi sebelum pandemi. Tapi kami berdoa supaya kami sebagai umat Tuhan, ketika kami melihat situasi, kondisi, realitas seperti ini, kami tidak menyerah, tapi kami membangun relasi kami di dalam Tuhan. Relasi kami di antara saudara seiman lebih kuat lagi. Kami bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Tuhan tolong supaya jemaat GKIM Hosana mampu melewati masa-masa yang sukar sekarang ini dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian.